Welcome Smart Investor to my channel Lisa Rivan. Jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan window dressing bulan lalu ya. Jadi di video saya sebelumnya di bulan November itu saya ngasih tahu teman-teman semua kira-kira saham apa yang potensi besar untuk naik di bulan Desember. Nah di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan itu. Jadi saya akan melanjutkan di bulan Januari depan nanti. Itu kan biasanya ada mitos, ada Januari effect. Atau mungkin sebagian orang nyebutnya juga Santa Claus Rally. Jadi window dressing diteruskan sampai awal bulan Januari. Nah gitu ya. Nah ini juga saya akan cari tahu teman-teman ya. Saya akan riset apa kira-kira saham yang bisa naik banyak di bulan Januari. Yang kemungkinan besar naiknya itu cukup baik lah. Seperti itu ya, dan ini hasil risetnya saya akan sampaikan di dalam video ini. Jadi teman-teman semua pantengin terus video ini sampai akhir. Nah gitu ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas teman-teman ya, kita akan pakai analisa seasonality dari Stockbit yang tanpa dipromosikan sekali lagi. Nah jadi kalau kita lihat di sini kita bisa pakai IHSG di sini teman-teman ya. Terus kita masukkan di sini 10 tahun. Nah kita bisa melihat di sini ini adalah pola pergerakan indeks harga saham gabungan selama 10 tahun terakhir. Jadi kalau di bulan Desember kemarin itu terbukti memang 100% naik ya. Desember itu selalu naik, nggak pernah nggak naik dalam 10 tahun terakhir. Jadi meskipun window dressing itu mitos, nggak bisa dibuktikan, tapi faktanya memang 100% naik. Nah, apakah di bulan Januari effect ini juga mitos? Dan kira-kira faktanya seperti apa? Ya memang ini juga masih mitos ya teman-teman ya, karena nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi faktanya kalau kita lihat di sini bulan Januari IHSG itu naik sekitar 70%. Jadi 7 kali naik, 3 kali enggak. Dan ini cenderung atau relatif lebih baik jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Gitu ya. Jadi masih lumayan bagus lah, meskipun nggak sebagus window dressing bulan Desember ya. Nah ini gimana ceritanya? Nah ini teman-teman ya, kemarin mungkin ada yang tanya kira-kira ini maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau di 2019 ini naik 5,46%, artinya apa? Artinya IHSG itu naik dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari itu penutupan itu naik sekitar 5,46. Jadi ini maksudnya adalah pembukaan Januari sampai penutupan Januari ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di IHSG sendiri kemungkinannya cuma 70%, kira-kira ada nggak saham yang bisa lebih baik dari itu? Ternyata ada teman-teman ya. Ternyata ketika saya riset ada juga saham yang 90% kemungkinannya naik di bulan Januari. Nah sahamnya apa? Nah gini teman-teman ya, saya akan terangkan terlebih dahulu cara nyarinya. Gini, saya pakai ruang lingkupnya di dalam video ini itu adalah LQ45. Jadi LQ45 itu saya tulis semua seperti ini. Kemudian saya catat probability-nya untuk naik dan turun seberapa besar, dan kira-kira rata-rata kenaikannya berapa besar. Dan setelah itu saya cari dari sini, saya masukkan ASUS dan seterusnya seperti itu ya, dan saya catat. Nah hasilnya teman-teman, ternyata hasilnya yang pertama yang saya sampaikan memang nggak sebagus di bulan Desember, nggak sebagus window dressing. Kenapa? Teman-teman kalau lihat di sini ya, cuma sedikit saham yang bisa menyentuh kemungkinan naik 80%. Dan yang 100% itu cuma BTPS ya, ini karena belum 10 tahun. Dan cuma ada satu teman-teman yang saham yang bisa kemungkinan naiknya itu sampai 90% di bulan Januari. Nah sahamnya saham apa? Kita lihat ini teman-teman ya. Ketika saya urutkan, ternyata saham yang kemungkinan naik 90% di bulan Januari itu adalah CPIN. Ya teman-teman ya, CPIN. Jadi 9 kali naik, 1 kali turun. Kita akan lihat teman-teman ya. Jadi, nah teman-teman bisa lihat sendiri, terakhir dia nggak naik itu cuma sekitar bulan atau tahun 2011 ya. Tahun 2011 saja nggak naik. Sisanya naik terus sampai 2020 kemarin juga tetap naik CPIN ini. Gitu. Dan dengan rata-rata kenaikan sekitar 7,93%. Artinya naiknya ini apa? Artinya dibuka di tanggal 1 Januari dan ditutup di 31 Januari itu kenaikannya sekitar 2,31, di 2020, di 2019 naik 2,42, 2018 naik 15%, seperti itu ya cara bacanya ya. Dan itu adalah saham yang naik kemungkinan besarnya adalah 90%. Nah, apakah ada opsi lain? Tentu saja ada. Ternyata
kalau misalnya kita lihat lagi dari data seasonality, BRI itu juga mencetak kemungkinan yang cukup besar juga. BRI itu kemungkinan naiknya di bulan Januari itu adalah sekitar 80%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3%-an. Nah, ini juga cukup lumayan ya kalau teman-teman tertarik dengan perbankan. Terus kemudian ada juga yang ini juga saya nggak nyangka teman-teman ya, itu adalah Wika. Jadi Wika ini kemungkinan naiknya juga sekitar 80% di bulan Januari gitu ya. Nah, ini yang berikutnya ini adalah yang 70%, sisanya yang di bawah 70%. Mungkin kita bisa fokus di yang 90 atau 80, dan mungkin 70 ini kita bisa masukkan ke watchlist juga gitu ya. Nah, ketika saya ini coba amati lebih lanjut teman-teman ya, ternyata saya menemukan kesimpulan lain. Jadi kesimpulan lainnya itu apa? Nah, ini coba saya urutkan di teman-teman ya. Yang paling tinggi saya urutkan, yang rendah saya putar ke bawah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang kemungkinan besar naik itu ada sektor-sektor tertentu ya. Jadi contoh adalah Cepin. Nah, kemudian ada di 70% ada Java yang memimpin dengan average yang paling tinggi. Itu adalah 10% dan 793 untuk Cepin. Nah, ini berasal dari sektor yang sama, ayam-ayaman. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan sektor ini karena ini juga menarik ya. Cepin dan Java ini mencetak keuntungan yang cukup lumayan di bulan Januari. Gitu. Probability-nya cukup besar. Dan kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di 80% itu ada Wika, dan di 70% peringkat keduanya setelah Java itu adalah PTPP, dan ini berasal dari satu sektor yang sama, konstruksi. Jadi kesimpulannya apa yang saya temukan berikutnya? Jadi gini teman-teman ya, yang mungkin bisa diamati kalau kita tertarik dengan sektor, kita mungkin bisa amati sektor ayam-ayaman ya, atau kemudian kita bisa amati juga sektor konstruksi. Dua sektor itu yang probability naiknya di bulan Januari paling besar gitu ya. Itu kesimpulan keduanya. Jadi teman-teman kalau mau cari saham yang bagus kira-kira prospeknya di Januari, berasal dari dua itu gitu teman-teman ya. BRI juga bisa lah, BRI juga bisa gitu. Nah, sebelum saya tutup videonya, saya akan kasih catatan awal teman-teman semua, dua catatan ya kira-kira. Catatan yang pertama teman-teman ya, ini bukan prediksi. Jadi ini hanya data historis dan ini sifatnya fakta, ini beneran terjadi teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengambil keputusan berdasarkan data historis ini ya silakan. Tapi ini bukan prediksi, ini bukan bahkan ya bukan proyeksi ya, bukan sesuatu yang kita rangkum kira-kira di depan yang naik itu apa, bukan. Ini cuma saya menyajikan data historis. Nah, kalau teman-teman mau ngambil data ini sebagai asumsi proyeksi ya silakan. Gitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman ya, meskipun kita sudah tahu datanya, tapi kalau kita ngomong investasi, teman-teman harus analisa fundamentalnya dulu juga. Kalau teman-teman mau trading, teman-teman harus amati analisa teknikalnya juga. Jadi jangan serta-merta langsung dipakai mentah-mentah ini data. Ini cuma data historis aja. Nah, terutama ya kalau mungkin teman-teman trader juga, teman-teman harus perhatikan IHSG-nya itu sudah tinggi atau belum. Teman-teman juga harus tetap hati-hati. Dan kalau untuk investasi, teman-teman harus lebih ya, harus kerjakan PR-nya lah, harus amati lebih jauh lagi. Kira-kira itu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sorry kalau misalnya suara saya agak sengau karena saya memang lagi kena flu. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe itu aja. Oke? Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.